إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقال الله تعالى في القرآن الكريم الحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أطال مما أخذ وأفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama duduk kembali dalam rangka kita menuntut ilmu, meluangkan sedikit waktu bagaimana supaya ilmu wujud dalam diri kita, terutama pengetahuan kita tentang Al-Quran bertambah, tentang isi daripada Al-Quran pun bertambah dalam diri kita, sehingga keimanan kita kepada kitab Allah yaitu Al-Quran semakin hadir, semakin bertambah, semakin yakin bahwa kitab Allah yang berupa Al-Quran ini adalah satu-satunya aturan bagi kehidupan manusia, yang apabila manusia ini berpegang teguh kepada Al-Quran ini, maka kata Nabi lan tadillu abadan, dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan kajian daripada tafsir di pagi hari ini. Minggu kemarin kita membahas Al-Fatihah di ayat pertama. Di ayat pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun jemaah yang dimuliakan Allah, ada sebahagian alim ulama yang menyampaikan bahwa Bismillah ini tidak termasuk ayat di surah Al-Fatihah. Tapi ada yang mengatakan, kebanyakan alim ulama, bahwa Bismillah ini termasuk ayat daripada surah Al-Fatihah. Namun yang menjadi perbedaannya dalam membacanya saja. Dalam membacanya saja. Ada orang yang mensirkan, ada orang yang menjaharkan. Ada orang yang mensirkan artinya tidak terdengar bismillahnya. Dan kita sering dengar Alhamdulillahirabbil alamin. Imam bismillahnya memang ada yang hilang juga, seperti Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal menghilangkan, maksudnya tidak termasuk bagian daripada surah Fatihah Bismillah. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, ayat yang kedua di surah Al-Fatihah yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sama-sama baca apa? Alhamdulillah. Segala puji lillahi, milik Allah, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Di ayat pertama ini jemaah yang dimuliakan Allah, diawali dengan kalimat Alhamdulillah. Maka Alhamdulillah ini para alim ulama mengatakan bahwa Alhamdulillah ini adalah satu ucapan sebagai tanda wujud syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
dengan mengucapkan alhamdulillah. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma an'ama Allahu 'ala 'abdin ni'matun faqala alhamdulillah." Tidak sekali-kali Allah memberikan sesuatu nikmat kepada seorang hamba lalu ia mengucapkan alhamdulillah, illa kana alladhi a'ta afdala mimma akhadha. Maka ketika dia mengucapkan alhamdulillah, illa kana alladhi a'ta afdala mimma akhadha, melainkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa pahala lebih utama daripada apa yang diterimanya. Jadi pahalanya mengucapkan alhamdulillah ini tidak akan sebanding dengan apa yang dia ucapkan sebagai tanda syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang telah diberikan kepada hamba. Jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah itu bagian daripada makna bahwa setiap pujian itu adalah milik Allah, apapun itu bentuknya. Di dalam ilmu tauhid itu dikatakan oleh Imam Sanusi, oleh Imam Al-Maturidi, bahwa yang dimaksud dengan alhamdulillah di sini adalah qadimun li qadimin, qadimun li hadisin, hadisin li qadimin, kemudian hadisin li hadisin. Pujinya Allah kepada Allah, qadimun li qadimin, pujinya Allah kepada Allah. Bagaimana pujinya Allah kepada Allah? Allah memuji diri sendiri. Boleh Allah memuji diri sendiri? Boleh. Boleh, jemaah yang dimuliakan Allah. Mana dalam Al-Quran? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu qadir. Dia yang maha kuasa. Al-Quran ini kalam Allah, perkataan Allah, dan di situ Allah mengatakan sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu qadir, yang maha kuasa. Ini Allah memuji dirinya. Kemudian qadimin li hadisin, pujinya yang qadim, memujinya Allah li hadisin kepada yang baru, maksudnya itu kepada makhluk, kepada hambanya. Mana pujian Allah kepada hamba? Di dalam Al-Quran Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya di dalam jiwamu wahai Muhammad la'ala khuluqin azim, yaitu terdapat akhlak yang baik. Ini pujian Allah kepada hambanya, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadisin liqadimin, puji seorang hamba kepada Allah. Salah satunya ini, ketika kita mendapatkan kenikmatan yang begitu banyak, baik itu jasmani ataupun rohani, maka ucapkanlah dengan mengucapkan alhamdulillah. Nih jemaah yang dimuliakan Allah, terkadang perkara yang sedikit sekali disyukuri oleh manusia, yaitu kenikmatan dalam jasad. Mata, dikasih mata sama Allah, nikmat tidak Pak dikasih mata? Nikmat. Kapan kenikmatan itu akan terasa hilangnya? Nah, ketika kita hari ini usia sudah menginjak 50, 60, ketika usia 17, 15, pandangan ini masih jelas sekali. Jelas pandangan kita itu.
Tapi ketika udah usia menginjak 50, 60 tahun, mulai pandangan kita jaraknya 10 meter, 5 meter. Maka kalau yang lebih dari segitu sudah buram. Sedikit-sedikit diambil kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru satu nikmat mata saja. Belum dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ini adalah sebagai tanda syukur kita kepada Allah melalui lisan kita. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, kemudian di dalam kitab Nawadir Usul, ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna dunya bihadafiriha fi yadin rajulin min ummati, summa qala alhamdulillah, kana alhamdulillahi afdala min dzalik." Kata Rasulullah SAW, seandainya dunia, lau anna dunya bihadafiriha, seandainya dunia berikut semua isi-isinya, biyadi rajulin, berada di tangan seorang lelaki, min ummati, dari kalangan umatku, summa qal, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kana alhamdulillah afdala min dzalik, maka sesungguhnya mengucapkan alhamdulillah itu jauh lebih utama daripada apa yang dia dapatkan, yaitu dunia dengan segala isinya. Kenapa lebih utama, jemaah yang dimuliakan Allah? Karena ucapan alhamdulillah ini tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah habis. Tetapi kalau dunia dengan segala isinya, ini pasti akan habis. Dalam hadis kursi dikatakan, seandainya satu manusia ini diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh dunia itu adalah miliknya. Kemudian diambil dari setiap dunia itu satu persatu setiap 100 tahun sekali, maka pasti dunia ini akan habis. Walaupun diambilnya ini hanya 100 tahun sekali. Tapi ucapan alhamdulillah, ucapan bismillah, ini akan abadi selama-lamanya, menemani manusia bukan hanya di dunia saja, melainkan akan sampai kepada akhirat. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya kekal, artinya selama-lamanya. Bukan hanya di dunia saja dia akan mendapatkan dari apa yang disampaikan kepada Allah melalui pujian, tetapi di akhirat pun jemaah yang dimuliakan Allah, sifatnya akan kekal selama-lamanya, sementara dunia ini pasti akan lenyap dan tidak akan kekal selama-lamanya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika sawaba wa khairun amala. Dalam surah Al-Kahfi ayat 46. Harta, anak-anak adalah perhiasan daripada kehidupan dunia, tetapi wal baqiyatus salihah, amal-amalan soleh, amal-amalan yang menjadikan amal kebaikan, khairun 'inda rabbik, itu lebih baik, yaitu sawaban, pahalanya, 'inda rabbik, yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Tuhanmu, dan lebih baik untuk menjadi harapan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Di dalam kitab Sunan Ibnu Majah disebutkan melalui Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bercerita kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Umar, yaitu ada seorang hamba Allah mengucapkan doa yang mungkin sering kita dengar, Alhamdulillahilladzi kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Kita sering dengar ada kalau orang berdoa ini sering dengar ada kata-kata seperti itu. Nah, ini pun pernah diucapkan oleh seorang sahabat. Maka, wahai Tuhanku, bagi Engkau segala puji sebagaimana layaknya bagi keagungan-Mu dan kebesaran kekuasaan-Mu. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ini, fa'adlat bil malakaini falam yadriya kaifa yakuhaniha. Maka kedua malaikat jemaah yang dimuliakan Allah merasa kesulitan. Keduanya tidak mengetahui bagaimana mencatat setiap kebaikan-kebaikan dari apa yang dia ucapkan, yaitu Alhamdulillahilladzi kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Begitu sulitnya karena begitu banyaknya kebaikan yang dia ucapkan, pahalanya daripada mengucapkan Alhamdulillahilladzi kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Kemudian jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sesungguhnya ada seorang hamba-Mu di dunia yang dia mengucapkan doa, yang mana doa ini kami tidak mengetahui. Kami tidak mengetahui daripada doa tersebut." Maka jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang diucapkan oleh hamba-hambanya. Kemudian Allah pun mengatakan, "Wahai para malaikatku, apakah kalian tahu apa yang diucapkan oleh hambaku itu?" Hamba tidak tahu, ya Allah. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, ketika satu sahabat ini mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kedua malaikat itu, "Catatlah olehmu berdua seperti apa yang diucapkan oleh hambaku hingga dia berjumpa denganku, maka aku akan membalas kebaikannya secara langsung nanti di akhirat." Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka makna daripada alhamdulillah secara umum adalah yaitu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salah satunya yaitu dikuatkannya kita duduk di sini berjamaah sholat subuh di waktu subuh, ketika orang lain dia sedang tertidur lelap. Ini kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang begitu besar, kenikmatan yang sangat besar ketika seorang hamba dia dibangunkan di waktu subuh untuk melaksanakan sholat berjamaah. Karena ketika seorang hamba kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat di waktu subuh, kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita, maka dikatakan bahwa itu adalah kasih sayangnya Allah atas setiap kenikmatan yang disyukuri oleh hambanya, sehingga dia dikuatkan untuk melaksanakan ibadah di waktu subuh. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian singkat kita ini menjadi sebab Allah meridhoi kita semua. Dan itu ya sebahagian sedikit penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir ataupun tafsir Al-Qurtubi yang menjelaskan tentang satu kalimat atau satu ayat dari Alhamdulillahirabbil alamin. Maka sering-sering ucapkan ayat tersebut, kalimat tersebut,
maka Allah akan mengangkat derajat kita baik di dunia ataupun di akhirat. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya kepada saya karena saya sedikit berkorban untuk agama. Semoga pengorbanan kita pada hari ini, pada pagi hari ini diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.